Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1, mata kuliah Manajemen Talenta yang beranggotakan Ahmad Rubiantoro dan Friska Septrianda Patraini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai bab 9, yaitu mengelola kepemimpinan. Sebelum memasuki materi, ada baiknya kita mengetahui definisi dari kepemimpinan. Kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, ada faktor kunci dalam mengelola bakat kepemimpinan. Pendekatan organisasi untuk meninjau dan mengelola bakat biasanya berkembang seiring dengan perubahan isu-isu strategis dalam organisasi. Dua faktor penting yang mempengaruhi pendekatan untuk meninjau bakat adalah harapan untuk pertumbuhan organisasi dan prediktabilitas lingkungan eksternal organisasi. Selanjutnya, ada peran dalam proses peninjauan bakat. Lebih dari elemen manajemen talenta lainnya, kepemimpinan yang efektif membutuhkan kemitraan sejati antara manajemen lini dan sumber daya manusia. Jika pengelolaan kumpulan bakat bukanlah praktik yang diterima dalam suatu organisasi, tinjauan bakat jarang akan sepadan dengan investasi waktu dan sumber daya. Kemudian, ada yang disebut dengan karakteristik talent review yang sukses. Gaya tinjauan bakat cenderung mencerminkan budaya organisasi dan gaya tinjauan organisasi lainnya, seperti tinjauan strategi dan tinjauan rencana operasi. Gaya dapat bervariasi sepanjang rangkaian dari presentasi stand-up, formal, hingga diskusi informal di sekitar meja kantor. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam diskusi tinjauan bakat yang paling sukses memiliki 4 karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu relevansi, sedangkan karakteristik yang kedua yaitu penilaian berbasis bukti. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu orientasi tindakan. Dan karakteristik yang terakhir yaitu yang keempat adalah tindak lanjut yang disiplin. Selanjutnya yaitu arsitektur tinjauan bakat. Organisasi menghadapi sejumlah keputusan saat merancang proses tinjauan bakat. Seperti seberapa sering tinjauan harus dilakukan, individu mana yang harus disertakan dalam tinjauan, dan apa yang dibahas dalam tinjauan. Selanjutnya, ada lingkungan strategis organisasi. Salah satu resiko dengan memasukkan segmen ini adalah manajer mungkin lebih nyaman mendiskusikan strategi dan operasi daripada mendiskusikan bakat. Akibatnya, mungkin mengalokasikan terlalu banyak waktu untuk diskusi strategis dan operasi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ahmad Rubiantoro. Perilaku kepemimpinan senior atau organisasi mungkin mendiskusikan apakah para pemimpin menunjukkan perilaku yang diinginkan secara budaya atau kompetensi kepemimpinan, seperti kolaborasi dan pengembangan staf yang dapat berkontribusi pada hasil kinerja. Matriks potensi pekerja, diantaranya performa terendah sampai potensi tertinggi, performa tertinggi sampai potensi terendah, performa tertinggi sampai potensi tertinggi. Adapun resiko retensi, ini termasuk penilaian tentang seberapa penting individu untuk keberhasilan organisasi, serta seberapa besar kemungkinan individu akan meninggalkan organisasi di masa depan. Kemudian, perencanaan penggantian dan manajemen suksesi. Proses perencanaan suksesi adalah mengidentifikasikan kemungkinan pengganti internal, mendiskusikan kesiapan mereka untuk posisi tersebut, dan mengidentifikasikan rencana aksi pengembangan. Indikator kritis. Yang pertama, berbagai statistik yang dapat didiskusikan merupakan indikator kualitas dan kedalaman bakat dalam suatu organisasi. Tingkat turnover, ukuran keterlibatan, dan indikator keragaman. Yang kedua, satu masalah yang terkait dengan pembahasan indikator kritis dalam tinjauan adalah bahwa diskusi dapat lebih fokus pada program sumber daya manusia daripada individu tertentu. Pendekatan alternatif untuk talent review. Sebuah organisasi mungkin memilih untuk hanya meninjau kumpulan bakat tertentu, meninjau strategi bakat dalam konteks strategi bisnis tanpa diskusi tentang individu.
atau hanya mendiskusikan bakat yang mungkin tersedia di luar organisasi. Kemudian, penilaian bakat. Tanpa penilaian bakat yang valid, semua manfaat yang berasal dari tinjauan bakat bisa hilang. Ada berbagai pendekatan untuk menilai potensi dan mendiagnosis kebutuhan perkembangan individu. Berikutnya ada hasil ulasan bakat. Yang pertama, mendokumentasikan rencana individu dan organisasi. Kedua, memberikan umpan balik kepada individu yang ditinjau. Ketiga, menyelesaikan pertanyaan dari ulasan. Dan yang terakhir, menentukan risiko retensi dari individu berpotensi yang teridentifikasi. Mengidentifikasikan konsekuensi dari gerakan, membuat rencana kepegawaian, menindaklanjuti dengan individu di mana tindakan perlu diambil, membuat program pengembangan, dan yang terakhir, mengejar tindakan yang kurang umum. Selanjutnya, arah masa depan dalam penelitian. Sejumlah proses SDM secara kolektif berkontribusi pada kinerja organisasi yang sukses. Pertanyaannya menjadi lebih kompleks ketika pengaruh ukuran organisasi, lingkungan organisasi, dan strategi organisasi dipertimbangkan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Organisasi dari semua ukuran menemukan bahwa bakat yang mereka butuhkan menjadi semakin langka, dan mereka mencari ke dalam untuk meninjau dan mengembangkan kumpulan bakat internal dan keluar untuk mengidentifikasikan kumpulan bakat eksternal. Bab ini telah mengeksplorasi karakteristik dari tujuan atau tinjauan bakat yang berhasil dan upaya manajemen bakat yang dimainkan individu. Sekian pemaparan materi yang dapat disampaikan oleh Ahmad Rubiantoro dan Friska Septrianda Patraini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.